Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo semuanya. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelas C, Perangutakan. Saya Febriandra Sendria Saninda. NIM saya 122 190 132. Dan saya sendiri Akmal Asriyadi, NIM 122190148, serta Bapak Irwan dan Ibu Ismiandi sebagai dosen pengampu. Nah, perusahaan yang kami pilih sebagai bahan untuk studi kasus yaitu PT Karya Terang Sedati. Dan 4 hal yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama ada gambaran umum mengenai perusahaan ini. Nah, nanti dijelaskan tentang profil perusahaan setelah produk-produk apa yang dihasilkan. Kemudian ada tinjauan area-area yang digunakan seperti departemen kerja dan lainnya, sehingga kita dapat mengetahui proses-proses apa yang terjadi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pekerjanya. Kemudian yang kedua ada kecelakaan kerja yang terjadi serta pengendaliannya, dan yang ketiga penyakit kerja dan pengendaliannya, dan yang keempat ada analisis resiko, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, selanjutnya ada gambaran umum. Nah, ini merupakan perusahaan Karya Terang Sedati. Dapat dilihat ini tampilan profil awal dari perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam produksi berbagai produk bahan stiker yang berdiri sejak tahun 1992. Nah, untuk jam kerjanya sendiri itu ada pada hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, yang artinya 7 jam kerja untuk 5 hari kerja secara efektif. Dan perusahaan ini berlokasi pada Jalan Raya Petro, Kepuh, Petro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan kode pos 61253. Selanjutnya, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Karya Terang Sedati, di mana nama dagangnya adalah Camel Gigi Print. Nah, di sini ada 3 produk utama, yaitu ada label stock, kemudian ada Relax Liner. Relax Liner ini merupakan bahan untuk pembuatan stiker, dan yang ketiga itu adalah penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh digital printing, baik itu bahan dari kertasnya maupun yang lain. Selanjutnya, nah produk ini juga sudah disertifikasi oleh ISO 9000 sehingga mutunya terjamin. Nah, ini merupakan tinjauan umum dari departemen kerjanya, itu departemen produksi. Secara kasat mata kita bisa lihat bahwa produksi di perusahaan ini sudah dalam skala yang besar, di mana dapat dilihat ini merupakan mesin-mesin yang digunakan. Perusahaan ini mengklaim bahwa mesin-mesin yang digunakan dan teknologi yang digunakan sudah terkini untuk memenuhi kebutuhan stiker label dari nasional hingga mancanegara. Nah, proses-prosesnya yang dapat terjadi di sini antara lain adalah proses laminasi, proses coating, cutting, pressing, dan sebagainya. Nah, dapat dilihat juga ini mesin-mesinnya ukurannya adalah sepadan dengan manusia itu sendiri. Selanjutnya, nah di sini ada Departemen Quality Control, di mana departemen ini berfungsi untuk melakukan pengendalian dan penjaminan mutu dari produk-produk yang dibuat maupun bahan-bahan yang disuplai dari supplier. Nah, jika bahan-bahan dari supplier tidak memenuhi kebutuhan yang disyaratkan oleh perusahaan, maka bahan-bahan tersebut akan dikembalikan ke supplier. Nah, jika diterima artinya memenuhi syarat, maka akan langsung menuju ke
bagian warehouse untuk disimpan dan kemudian digunakan. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa prosesnya ada penimbangan dari kriteria bahan yang digunakan, serta ada pengujian bahan-bahan dari zat-zat kimia untuk proses-proses dan pembuatan stiker, di mana harus memiliki perekat yang cukup. Selanjutnya, nah ini merupakan warehouse dari perusahaan PT Karya Terang Sedati. Kita bisa melihat bahwa gudang dari warehouse ini dalam skala yang luas dan besar dan juga aman untuk menjamin dari kualitas produk-produk yang dibuat. Nah, di sini juga dapat dilihat untuk membawanya itu perlu menggunakan hand pallet atau forklift. Dan juga pekerjanya menggunakan helm sebagai pengaman agar tidak tertimpa bahan. Selanjutnya, adalah kecelakaan kerja. Jadi kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa atau luka atau cacat maupun pencemaran. Jadi kecelakaan kerja itu merupakan kecelakaan yang diakibatkan akibat kegiatan kerja atau yang berhubungan dengan kerja. Kecelakaan kerja pada PT Karya Terang Sedati dapat dilihat pada slide ini. Yang pertama yaitu karyawan terjepit pres mesin pisau potong stiker pada saat mengoperasikan mesin. Luka atau cedera yang terkena yaitu ujung jari telunjuk sebelah kanan putus, dan karyawan tersebut diberi izin 3 hari tidak masuk kerja. Selanjutnya adalah pada tanggal 2 Juni 2012 ada karyawan yang terkena oven atau steam panas waktu menarik kertas, sehingga karyawan tersebut mendapatkan luka bakar pada lengan kanan. Setelah diperiksa oleh medis dari perusahaan tersebut, ternyata luka tersebut hanya luka biasa dan keesokan harinya dia dapat mengikuti kerjaan lagi. Selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2012 karyawan terkena atau terjepit roda gigi yang berputar, sehingga jari telunjuk karyawan tersebut sebelah kirinya terluka, dan karyawan ini diberi izin 2 hari setelah melakukan penanganan medis. Setelah itu, yang keempat, pada tanggal 15 Februari 2012 terdapat kecelakaan kerja karyawan yang tergores mesin coating pada saat membersihkan, sehingga jari telunjuk sebelah kanan terluka. Setelah diadakan penanganan medis, maka karyawan tersebut mendapatkan 2 hari izin kerja. Yang kelima adalah pada tanggal 11 Maret 2012 ada karyawan yang kejatuhan jumbo stiker pada waktu menurunkan mesin produksi atau coating, sehingga karyawan tersebut mendapatkan luka pada kaki. Lalu setelah penanganan medis, karyawan tersebut diberi 2 hari izin kerja oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah pada tanggal 17 Agustus 2012 ada karyawan yang terbentur mesin pada saat membersihkan atau mengoperasikan mesin, sehingga kepala karyawan tersebut mendapatkan luka memar. Lalu setelah melakukan penanganan, dia mendapatkan izin kerja selama 1 hari. Oke, selanjutnya adalah penanggulan
yang dilakukan oleh perusahaan PT Karya Terang Sedati untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Yang pertama adalah menggunakan APD secara baik dan benar. Menggunakan APD itu macam-macam, banyaknya kayak safety glass, safety glove, safety shoes, tergantung pekerjaannya. Misal karyawan tersebut bekerja pada mesin panas, maka diharuskan menggunakan safety glove. Misal tadi yang kejatuhan jumbo itu, dia harusnya menggunakan helm seperti itu. Lalu diadakannya training penyuluhan tentang K3. Mungkin ini sudah sangat umum bagi perusahaan-perusahaan besar, pasti akan diadakan training penyuluhan tentang K3, yaitu keselamatan kesehatan selama bekerja. Pastinya karyawan-karyawan sebelum masuk dalam perusahaan pasti diajarkan di sini. Lalu yang ketiga adalah karyawan harus fokus dan konsentrasi terhadap pekerjaan. Jadi biasanya kecelakaan kerja diakibatkan karena karyawan tidak fokus dan tidak konsentrasi terhadap pekerjaannya. Seperti yang menarik kertas tadi itu, mungkin menarik kertasnya masih salah, dan biasanya kecelakaan kerja kan pastinya biasanya diakibatkan karena kesalahan prosedur. Nah, makanya karyawan harus fokus dan konsentrasi terhadap kerjaannya. Lalu yang keempat, tidak melanggar lalu lintas kerja. Jadi pada perusahaan pasti ada lalu lintas kerja. Bagaimana ada urutannya, dan itu pastinya sebelum diterima dalam perusahaan tersebut pasti sudah di training, sudah diseleksi, sudah diajarkan oleh seniornya, dan pastinya larangan untuk melanggar lalu lintas kerja itu pasti sudah diberikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya ada penyakit akibat kerja yang terdapat pada PT Karya Terang Sedati. Penyakit akibat kerja itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan maupun alat kerja serta bahan, proses maupun lingkungan kerja, sehingga dapat menyebabkan suatu penyakit. Artinya penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang secara spesifik diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, untuk di PT Karya Terang Sedati ini pada tanggal 12 Desember 2012 terjadi kejadian terpeleset dari tangga mesin pada saat menaikinya. Kita tahu bahwa mesin-mesin pada PT Karya Terang Sedati ini ukurannya secara dominan adalah sepadan pada ukuran manusia, sehingga untuk menaikinya ada resiko untuk terjatuh dari tangga. Nah, ini terjadi. Kemudian akibatnya adalah sakit pada bagian pinggang dan terdapat memar pada lutut. Nah, untuk akibat dari ini dapat menyebabkan penyakit pada gejala pada punggung dan sendi. Kita tahu bahwa punggung merupakan bagian vital dari manusia, di mana jika terjadi cedera punggung maupun tulang ekor itu dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan maupun akibat-akibat lainnya yang lebih fatal. Nah, oleh karena itu di sini diadakannya atau diizinkannya pekerja ini untuk libur selama 1 hari untuk beristirahat. Serta ada penanggulangan dari PT Karya Terang Sedati itu sendiri. Yang pertama adalah memindahkan korban ke tempat yang aman dan membiarkan ia beristirahat. Karena ketika pekerja itu mendapatkan suatu kecelakaan, tentunya sudah terdapat rasa shock yang berlebihan, sehingga perlu adanya dibawanya korban ke tempat yang lebih aman serta agar menurunkan shocknya. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengobatan pertama untuk memar pada lutut dan juga pada bagian pinggang. Lalu yang ketiga adalah memanggil bantuan medis yang lebih berkompeten untuk datang ke TKP. Yang keempat, mendampingi korban hingga bantuan medis datang. Ini untuk melakukan pengawasan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima adalah bantuan medis mengobati dan memeriksa korban. Apabila terjadi suatu hal yang lebih serius, maka diperlukan adanya penanggulangan, yaitu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa lebih lanjut.
Nah, selain pada hari itu juga, karena ini merupakan efek sampingnya terdapat pada punggung, yaitu yang vital, maka diperlukan pengawasan untuk hari-hari berikutnya. Selanjutnya, nah ini terjadi pada tanggal 27 Mei 2012, terkena serbuk yang berdebaran saat pencampuran bahan lem. Akibatnya adalah sesak di saluran pernafasan. Nah, ini karena adanya partikel-partikel serbuk yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan maupun asma. Untuk penanganannya sendiri, karena ini merupakan asma yang ringan, maka pekerja ini dapat langsung pulih pada hari itu juga, serta dapat melanjutkan pekerjaannya di keesokan harinya. Penanggulangan dari PT Karya Transdati ini yang pertama adalah memindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan membiarkan ia beristirahat, karena untuk penyakit asma maupun sesak di saluran pernafasan itu sendiri perlu adanya oksigen yang tercukupi, sehingga ketika korban di tempat kejadian tentunya itu adanya kerumunan yang membuat oksigen di daerah tersebut berkurang. Seharusnya maka dari itu korban ini harus dibawa ke tempat yang lebih aman dan tidak ada kerumunan untuk mudahnya menghirup oksigen yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah membantu korban menempatkan posisi tubuhnya senyaman mungkin. Lalu yang ketiga adalah melonggarkan pakaian-pakaian korban. Misalnya adalah sabuk maupun pakaian-pakaian yang ketat, karena ini akan menyusahkan korban tersebut untuk menghirup nafas. Lalu yang keempat adalah memanggil bantuan medis untuk datang ke TKP. Yang kelima, mendampingi penderita hingga bantuan medis datang. Dan yang keenam adalah bantuan medis mengobati dan memeriksa korban, seperti pemberian dari oksigen can maupun oksigen tabung apabila diperlukan. Selanjutnya, selanjutnya adalah analisis resiko. Analisis resiko adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang dapat menghambat tujuan, seperti kecelakaan kerja itu apakah akan terjadi kecelakaan kerja seperti tadi terpeleset atau kejatuhan jumbo atau menarik kertas yang panas sehingga tangannya melepuh. Mungkin sebelum terjadi kecelakaan kerja makanya diadakan analisis risiko agar kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi dan sudah ada pengendalian risikonya, seperti itu. Untuk analisis risiko yang ada di PT Karya Transdati, yang pertama yaitu pada area produksi. Pada area produksi terdapat 4 risiko yang didapatkan, yaitu yang pertama adalah kebakaran atau konsleting. Karena kebakaran atau konsleting listrik ini dapat terjadi di area produksi sebab ada mesin panas yang tadi di kecelakaan kerja terdapat mesin itu. Bisa saja kesalahan prosedur mendapatkan menjadi kebakaran, dan kebakaran nantinya bisa menjadi konsleting listrik jika ada listrik yang terkena kebakaran tersebut, seperti itu. Untuk pengendaliannya sendiri terhadap APAR dan smoke detector, yaitu smoke detector itu mendeteksi kebakaran atau konsleting, sehingga sebelum jika ada kebakaran atau konsleting masih belum besar itu dapat dikendalikan. Selanjutnya itu yang kedua adalah terjatuh dari tangga. Terjatuh dari tangga itu dapat terjadi karena mesin-mesin yang ada di PT Karya Transdati ini ada mesin-mesin yang harus dijangkau dengan tangga karena posisinya tinggi, sehingga dapat kita simpulkan nanti ada risiko terjatuh dari tangga. Untuk pengendaliannya adalah penambahan tangga yang aman. Penambahan tangga yang aman itu seperti
tangganya itu bagian samping badannya nanti kita kasih pegangan seperti itu, dan pastinya selalu dibersihkan tangganya agar tidak licin, karena faktor jatuh dari tangga biasanya itu terpleset gitu. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terjepit pompa lem. Terjepit pompa lem itu terjadi pada saat produksi juga, sehingga kita untuk pengendaliannya harus menggunakan safety glove seperti itu. Safety glove adalah sarung tangan untuk keamanan seperti itu, agar kita tidak terluka ataupun terkena panas. Lalu yang kepada terciprat cairan toluene. Untuk terciprat cairan ini dapat menyebabkan luka-luka pada bagian yang terkena, bisa mendapatkan iritasi, bisa mengakibatkan tangannya gatal-gatal, dan bahkan luka bakar, karena zat tersebut zat kimia yang berbahaya, termasuk yang berbahaya jika terkena kulit. Lalu pengendaliannya adalah penggunaan APD lengkap. Penggunaan APD lengkap seperti baju yang lengkap, kayak jas kayak seorang dokter seperti itu yang akan operasi. Terus selanjutnya safety glove, terus safety glass, helm, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya pada area quality control. Pada area quality control, resiko yang didapatkan adalah 3 resiko. Yang pertama adalah terkena bahan kimia. Terkena bahan kimia sebab pada area quality control terdapat pengukuran zat kimia. Maka dari itu pasti ada resiko pekerja akan terkena bahan kimia tersebut, sehingga pengendaliannya adalah penggunaan APD yang lengkap seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua adalah sesak akibat bahan kimia. Sesak akibat bahan kimia seperti kasusnya pada penyakit kerja yang tadi disebutkan oleh Ahmad. Sesak akibat bahan kimia itu nanti serbuk yang tadi itu masuk ke dalam hidung, nanti ke paru-paru, yang dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan dan asma. Pada itu pengendalian yang dilakukan adalah menggunakan masker laboratorium dan safety glass biar matanya juga nggak terkena. Lalu untuk iritasi juga dapat terjadi pada quality control, yaitu terkena bahan kimia yang sifatnya jika terkena kulit akan mengakibatkan iritasi. Yang pastinya adalah safety glove atau sarung tangan dan menggunakan baju laboratorium seperti itu. Lalu area yang ketiga itu area warehouse. Untuk area warehouse, resiko yang didapatkan adalah tertabrak forklift. Tertabrak forklift itu terjadi jika ada karyawan yang tidak memperhatikan jalannya. Kan pada perusahaan PT Karya Transdati pada bagian warehouse sangat besar dan banyak lorong-lorongnya. Nah, maka dari itu sistemnya door atau tidak perhatikan jalannya bisa tertabrak forklift dan bisa mengakibatkan luka pada karyawan tersebut. Maka dari itu pengendalian adalah perlengkapan lampu. Perlengkapan lampu itu seperti jalan orang itu di belakang. Jadi ada seperti bericat atau garis untuk bagian jalannya forklift dan jalannya karyawan-karyawan seperti itu. Lalu yang kedua adalah tertimpa bahan. Tertimpa bahan biasanya terjadi karena orangnya tidak kuat untuk membawa bahannya tersebut. Jadi dan hal tersebut biasanya diambil dari bagian atas. Jadi kayak naik tangga terus mengambil benda terus nanti tertimpa bahannya. Nah, untuk pengendaliannya itu pemasangan rambu, penerapan SOP dan helm
Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kebakaran. Kebakaran juga dapat terjadi pada warehouse. Kenapa dapat terjadi pada warehouse? Nanti ketika dalam warehouse itu kan ada kayak bagian mesin yang untuk menutup kardusnya. Nah, itu menggunakan api kayak panas gitu. Pengendaliannya itu pakai APAR gitu, seperti itu. Lalu yang keempat adalah terpleset. Terpleset itu biasanya terjadi karena bagian lantai itu terdapat yang licin, sehingga pengendaliannya menggunakan safety shoes, seperti itu. Lalu yang kelima adalah jatuh dari tangga. Maka dari itu pengendalian adalah protektor tangga seperti yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Lalu yang keenam adalah terlindas hand pallet. Terlindas hand pallet bisa terjadi ya karena karyawan yang tidak memperhatikan jalannya atau seperti teledor gitu. Lalu pengendaliannya itu menggunakan safety shoes seperti itu. Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan pada fasilitas, yang pertama adalah fasilitas K3. Fasilitas K3 yang ada di PT Karya Terang Sedati ini terbilang lengkap, termasuk lengkap, karena adanya poliklinik atau seperti puskesmas seperti itu, kayak tempat medis yang pertolongan pertama. Terus karena itu pertolongan pertama dapat dilakukan jika terjadi kecelakaan. Lalu yang kedua adalah kecelakaan dan penyakit kerja. Untuk kecelakaan kerja yang ada di PT Karya Terang Sedati sudah sesuai prosedur dengan adanya poliklinik, sehingga semua kecelakaan serta penyakit kerja diberikan pertolongan pertama terlebih dahulu. Yang kemudian baru dibawa ke rumah sakit terdekat, sehingga tidak harus dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan dapat ke poliklinik terlebih dahulu. Lalu berdasarkan data-data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan K3 pada perusahaan tersebut kurang maksimal dengan faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak menerapkan APD yang baik dan benar, seperti safety glass nggak dipakai, seperti itu. Maksudnya tidak lengkap, walaupun APD itu bermacam-macam, tapi ada peraturannya. Setiap bekerja bagian apa harus menggunakan kayak seperti safety glove, helm atau apa, dan beda-beda biasanya setiap bekerja tersebut. Lalu yang kedua adalah kurangnya penyuluhan tentang K3 terhadap karyawannya. Jadi penyuluhan tentang K3 harus diperlukan. Makanya kalau ada penyuluhan tersebut tidak banyak terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kurangnya tingkat fokus karyawan terhadap pekerjaan. Kurangnya tingkat fokus karyawan terhadap pekerjaan biasanya terjadi pada bagian produksi, bagian area produksi, karena mungkin ada karyawan yang kelelahan misalnya, lalu dia tidak memperhatikan, harusnya misal mesin panasnya harus berapa waktunya, berapa lamanya, tapi dia kelebihan atau kekurangan. Terus dan pada mesin coating yang untuk memotong, mungkin tingkat fokus karyawan tersebut tidak fokus istilahnya. Nah, itu dapat terkena tangannya seperti itu, dan biasanya itu karena diakibatkan kecapean pada karyawan. Lalu yang keempat adalah pelanggaran lalu lintas kerja. Untuk pelanggaran lalu lintas kerja yang tadi saya sampaikan, lalu lintas kerja itu pasti ada, karena pada kerjaan itu lalu lintasnya ada lalu lintas atau alurnya. Lalu yang ketiga adalah analisis resiko. Resiko yang ada di PT Karya Terang Sedati telah dilakukan pengendalian resiko dalam semua area yang ada di perusahaan ini, sehingga
sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja serta akan mencapai K3 yang maksimal. K3 yang maksimal yaitu penerapan K3 keselamatan kesehatan kerja yang maksimal, yang berarti kecelakaan kerjanya bisa sedikit bahkan tidak ada, seperti itu. Selanjutnya adalah saran. Jadi saran dari kelompok kami, dari saya dan Akmal, berdasarkan studi kasus yang terjadi pada PT Karya Terang Sedati, yaitu perlu adanya pemeriksaan keamanan peralatan, mesin, dan alat terkait standar K3 untuk pekerja, serta perlu adanya pelatihan atau training tentang K3, seperti itu. Ya, demikian untuk presentasi dari hasil diskusi kami. Apabila terjadi banyak kesalahan ataupun salah kata dari saya maupun Febri, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.